Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan nge-vlog camping dulu, karena sebelumnya channel untuk camping saya pisahkan ke channelnya yang satu lagi, tapi sekarang saya mau satukan lagi karena ternyata mengelola dua channel itu lumayan ribet ya. Nah, kali ini kita sudah persiapan dari sebelumnya, kemudian barang sudah kita masukkan ke dalam mobil, sudah packing, kita sudah siap-siap mau berangkat. Nah, kali ini saya akan camping ke Sariater Subang. Sebenarnya kita sering camping di Cikole, tapi Sariater Subang itu sering kita lewatin. Jadi baru kali ini kita ngecamp di Sariater. Kebetulan di sini cuacanya sedang mendung ya. Ini jam 7 pagi, kita mau berangkat dengan teman saya. Teman saya sudah nunggu di gerbang. Dan kita sengaja berangkat lebih pagi untuk menghindari hujan ya. Nanti pas sampai di lokasi keburu hujan, kita mendirikan tendanya nggak tenang ya. Ini perjalanannya kenapa saya lewat Subang? Sebenarnya dari Sumedang itu ada dua alternatif. Yang pertama, kita bisa lewat tol keluar Paster, tapi dari Paster ke lokasi Sariaternya itu terlalu jauh. Sama ya, jadi saya memilih jalan lewat Subang. Waktu tempuhnya sih sama ya, 2 jam. Lewat tol 2 jam, lewat Subang juga 2 jam. Cuman bedanya kalau lewat Subang ini kita dapat bonus pemandangan yang hijau, nih hamparan kebun teh ya. Jadi membuat kita lebih fresh. Nah, ini kita sudah masuk belokan pertama ke lokasi ya. Nah, di sini kira-kira mungkin ada sekitar 100 atau 200 meter sampai ke gerbang utama yang ini. Nah, yang kanan itu adalah gerbang untuk masuk ke objek wisata Sariater pemandian air hangat ya. Nah, kita masuk ke gate yang ini, kita akan reservasi untuk lokasi camper kita ya, lokasi camping kita. Oke, kita langsung menuju lobby untuk reservasi. Masuk ke lobby hotel saja, kita langsung ke sebelah kanan. Nah, ini teman saya sudah nyampe duluan di lobby ya. Dia sudah reservasi untuk check-in. Nanti dijelaskan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan setelah membayar 350.000 ya untuk weekend. Tapi kalau weekday itu cuma 250.000. Nah, kita kebagian di Polres ya. Jadi fasilitasnya kita mendapatkan 4 tiket masuk ke objek wisata air panas. Kemudian kita juga mendapatkan voucher untuk makanan atau minuman. Pilih salah satu di kantin ya, kita tukarkan di kantin. Nah, ini perjalanan kita menuju tempat camping, tapi kita tidak diantar. Jadi kita harus melihat petunjuk saja, tapi nggak kesulitan kok. Kita bisa sampai di tempat tujuan dengan mudah. Nah, ini ada checking, registrasi. Dicek lagi, kemudian kita diarahkan. Nah, ini saya masuk ke lokasi Pinpores. Lokasi yang sudah saya booking. Di sini saya ternyata datangnya kepagian. Datang jam 9, di sini belum ada yang buka tenda ya. Oh, ada satu mobil, dia baru siap-siap mau buka tenda. Dan ini lokasi saya tuh di nomor 59, tapi ternyata ada pohonnya mentok ya. Sedangkan saya bawa tenda yang besar, ukuran 3 x 4,5 meter ya, dari Altrek. Ini untuk seri anniversary yang baru ya, dari Altrek. Nah, akhirnya saya konsultasi ke pengelola, ke petugas. Jadi saya mau pindah ke blok yang belum ada nomornya sih, tapi lokasinya aman, enak ya, di bawah pohon juga. Dan ini kita coba mengatur posisi mobil, kemudian membersihkan. Di bawahnya banyak buah-buah pinus ya, jadi kita bersihkan dulu bawah, kita pasang alas, kemudian kita buka tenda ya. Ini tendanya super besar. Biasanya kita menggunakan tenda yang kecil, kemudian kita menggunakan awning mobil, dan kadang saya suka tidur di mobil. Nah, sekarang karena tendanya besar, jadi kita bisa tidur semua di tenda ya. Oh ya, ini adalah tenda Altrek yang ukuran large ya.
paling besar. Ini ukurannya kalau nggak salah 3 kali 4,5 meter, jadi bisa muat banyak harusnya sih kalau di speknya ya, jadi 8-12 orang. Nah, ini untuk pemasangannya pun tidak terlalu sulit ya, karena di sini untuk bracket atau mountingnya sudah sangat memudahkan banget untuk kita masang. Ini kita tidak membutuhkan waktu lama, cuman sekitar 20-30 menit ini tenda sudah selesai dipasang ya. Dan ini tendanya super besar sekali. Dan ini tendanya tenda upgrade ya dari Altrek, yang sebelumnya tuh dari jahitan samping tuh katanya ada bocor. Tapi setelah upgrade baru saya tertarik untuk membeli tenda ini ya. Tenda ini saya beli harga 2.850.000 ya, bonus lampu tumbler 10 meter. Dan ini yang sudah versi upgrade, jadi untuk outernya itu sampai ke bawah, jadi menutupi jahitan yang sebelumnya remes ya. Sekarang udah nggak remes lagi, jadi kalaupun hujan besar ini aman ya. Sengaja saya balik outernya karena saya butuh awning untuk depannya ya. Jadi yang belakang saya tutup pakai partisi kamar ya, karena ini ukuran large, jadi kamarnya ada partisinya, dan ini saya buat tutup di belakang. Nah, yang menarik dari tenda ini kita bisa membuat beberapa settingan ya, karena outer yang di samping ini ada beberapa pintu yang bisa kita buat menjadi awning. Misalkan ruang tamunya mau menghadap ke kiri, ke kanan, atau ke depan. Dan ini sudah disediakan atau disertakan tiang awningnya 2 PCS ya. Nah, ini settingan yang sudah jadinya. Jadi untuk meja besar kita bisa pasang di ruang tamu di depan ya. Jadi ketika kita akan bepergian meninggalkan tenda agak jauh, kita tinggal ditutup, di sleting, semuanya aman. Kecuali kompor ya, kompor saya simpen tetap di luar. Ini belakangnya, ini belum saya tutup ya karena belum hujan. Nanti kalau hujan kita tutup. Ini suasananya masih tetap mendung. Kita nunggu hujan sambil ngetes bagaimana kekuatan dari si tenda ini ya. Dan ini tenda bagian dalamnya besar sekali, luas. Ini masih berantakan, belum diberesin. Nah, ini bagian kamar dalam, partisnya tidak saya pasang, tidak apa-apa karena cuma 4 orang ya. Nah, ini yang disayangkan adalah atapnya full jaring. Jadi kalau misalkan suhunya dingin, ruangannya kan besar ya, jadi agak lama hangatnya karena udara dinginnya masuk semua ya. Nah, ini saya berkunjung ke tenda sebelah teman saya. Dia sama menggunakan tenda Altrek juga, tapi dia yang ukuran M ya. Jadi lebih kecil, kalau nggak salah cuman beda 40 atau 60 cm ya lebarnya. Tapi lumayan ngaruh juga sih. Ya, dengan selisih hanya 300 atau 400 ribu, tapi kita bisa mendapatkan tenda yang lebih luas dan lebih nyaman tentunya ya kalau untuk keluarga. Nah, ini suasananya, yang datang baru beberapa keluarga, jadi di sini lapangannya masih kosong. Nah, ini settingan saya seperti ini, jadi awning mobil tetap saya buka, lumayan untuk berteduh kalau nanti hujan ya, turun hujan. Nah, setelah datang kita biasanya langsung makan dulu ya. Nah, ini tips untuk teman-teman yang baru mulai mau camping. Jadi usahakan kalau misalkan berangkat pagi tuh, kita kan datang ke lokasi biasanya masuk ke jam makan siang. Jadi kalau saya biasanya kita menanak nasi di rumah di Magicom ya. Nah, nanti ketika kita sampai di lokasi, karena di lokasinya biasanya ada sumber listrik, jadi kita tinggal menghangatkan nasinya. Jangan lupa juga lauknya. Kalau saya biasanya sih beli aja, karena kalau pagi-pagi kita kan repot persiapan itu ini, belum sempat masak, jadi kita biasanya beli di jalan ya. Jadi setelah kita capek pasang tenda, setting dan lain-lain, kita tinggal makan. Biasanya seperti itu, karena kalau misalkan kita setelah pasang tenda capek dan harus masak lagi, itu ribet ya. Itu sih biasanya saya seperti itu, tips dari saya. Nah, di depan saya sudah mulai tenda-tenda berdiri ya. Jadi ini sebenarnya baru jam 12 siang ya, tapi suasananya karena mendung jadi adem ya, gak ada matahari.
Dan sambil nunggu sore ya, kita biasanya mempersiapkan peralatan untuk tidur ya. Nah, ini saya biasanya membawa bantal angin. Pompaannya saya pakai yang manual. Sebenarnya ada yang elektrik, cuman males nyalain pompa elektriknya. Udahlah, kita pompa pakai manual aja biar sambil olahraga ya. Nah, ini suasananya adem banget nih, enak. Nah, ini lokasi di Pinpores bawah ya, Pinpores 1 kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya sih lokasi yang paling enak karena di depannya tuh ya menghadap ke lapangan luas. Jadi kalau misalkan bawa anak-anak tuh enak, bisa main bola di sini. Juga ke toiletnya deket ya. Ini kita akan menuju ke sungai ya. Jadi anak-anak udah nggak sabar pengen berenang. Dan di sini sungainya tuh airnya air hangat ya, nggak terlalu panas sih, jadi hangat biasa aja. Ini lokasinya, dan ini adalah lokasi yang riverside. Ini adalah lokasi yang paling favorit ya. Ini untuk bisa camping di pinggir sungai ini kita membutuhkan antrian atau booking tuh bisa sampai 1 sampai 2 atau 3 bulan baru bisa kebagian ya. Saya pun dulu pernah booking, ternyata nggak kebagian. Kebagiannya tuh sampai ke 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Ini airnya, suasananya bagus banget ya, enak banget. Airnya bening, hangat juga, jadi anak-anak bisa betah bermain di sini ya, bermain air. Oh ya, tapi kita harus hati-hati juga teman-teman, karena sungai ini digunakan untuk arum jeram ya. Jadi nanti kita kadang diberi warning bahwa nanti bendungan akan dibuka dan airnya akan menjadi besar atau deras karena untuk menghanyutkan perahu-perahu ini. Jadi kita harus naik dulu. Nanti setelah beres, nanti kalau setelah bendungannya ditutup baru kita bisa main air lagi. Ini adalah lokasi camping yang di lapangannya ya. Di sini tidak ada pohon-pohon, jadi lapangannya terbuka luas. Kita ngetendam lagi yuk. Nah, ini toiletnya teman-teman. Toiletnya lumayan bersih dan juga banyak juga ya. Jadi ada toilet pria, ada toilet wanita. Kemudian di sini ada tempat bilas juga, di pinggirnya ada musola dan tempat wudhu. Nah, ini toiletnya kalau yang di pria ini ada 3, semuanya pakai kloset duduk ya. Nah, di samping toilet ini ada kamar untuk bilas. Nah, di sini di kamar bilas itu ada toiletnya banyak, memanjang ya, memanjang ke belakang. Awas, awas. Habis berenang kita lapar ya, kita makan lagi. Ini sebenarnya sore ya, ini udah sore, udah jam sekitar jam 5-an. Ini suasananya sekarang mulai turun hujan, gerimis ya. Udah mukbang. Dan ini suasana malamnya. Malam pun masih tetap gerimis. Dan suhu di sini tidak terlalu dingin dibandingkan dengan di Cikole ya. Walaupun sorenya tuh sempat turun kabut, tapi tidak terlalu
tebal ya. Nah, jam 7 pagi kita mau turun lagi ke sungai, kita mau berenang lagi. Ini cuacanya cukup cerah tapi sedikit mendung ya. Nah, kalau pagi-pagi ini jam setengah 7 belum ada aktivitas arum jeram ya, jadi aman. Sebenarnya kita dapat voucher masuk ke kolam air panas ya, pemandian air panas, cuman karena lokasinya terlalu jauh dari tempat camping ini, jadi kita males. Jadi kita cukup berenang di sungai saja. Ini pun sudah airnya udah air hangat ya. Nah, jam 9 kita sudah mulai beres-beres, kita akan check out, persiapan untuk pulang. Oke, terima kasih teman-teman. Itu cerita kami camping di Sariater Subang. Semoga bisa menjadi informasi buat teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.